Yang gampang-gampang aja. Yang gampang aja Pak ya. Jangan yang berat-berat. Ya lagi puasa ya Pak. Bukan karena lagi puasa. Kenapa Pak? Mikirin minyak goreng naik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat baik, salam Koperasi Indonesia bersama mewujudkan harapan. Kembali lagi bersama saya Johar Abdurrahman di studio podcast KSPPS Baitul Ikhtiar yang berlokasi di Sinang Barang Loji, Kota Bogor. Masih dalam suasana Ramadan 1443 Hijriah. Semoga puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan adanya program ini, semoga dapat mengikat kita dalam hubungan silaturahmi dan memberikan wawasan untuk lebih mengenai KSPPS Baitul Ikhtiar. Sebagai lembaga besar, koperasi tentu saja harus tur manajemen dengan baik dari pusat sampai ke cabang-cabangnya. Layaknya anggota tubuh, kita harus saling menguatkan dari atas sampai bawah. Demikian juga KSPPS baik, tidak hanya harus bagus di pusat, tapi juga kepada seluruh cabang-cabangnya. Nah, untuk lebih tahu lebih banyak tentang kantor pusat KSPPS Baitul Ikhtiar dan cabang-cabangnya, juga penumbuhan serta perkembangannya, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita, yaitu Sekretaris Pengurus, merangkap juga sebagai Direktur Administrasi dan Umum. Kita sambut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Syukur Sekarmaji. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Pak ya. Bagaimana puasanya hari ini Pak? Alhamdulillah lancar ya. Lancar, alhamdulillah juga sehat. Ya, silakan disapa Pak, sahabat baik di rumah dan dimanapun berada. Ini Bapak Syukur Sekarmaji. Assalamualaikum teman-teman semua. Perkenalkan saya Syukur ya, sebagai pengurus di KSPPS Baitul Ikhtiar. Alhamdulillah sudah bisa hadir. Terima kasih Pak. Baik, di sama-sama. Acara podcast KSPPS Baitul Ikhtiar. Ada beberapa pertanyaan Pak yang mungkin bisa dijawab dan mudah-mudahan pertanyaan ini tidak berat ya Pak ya. Yang gampang-gampang aja. Yang gampang aja Pak ya. Jangan yang berat-berat. Ya lagi puasa ya Pak. Bukan karena lagi puasa. Kenapa Pak? Mikirin minyak goreng naik. Berat itu. Iya. Ya. Mudah-mudahan bisa lebih murah nanti minyak. Ya, amin. Ya. Pak, Pak Syukur Sekarmaji. Nama lengkapnya Bapak Abdul ya? Abdul Syukur Sekarmaji. Baik. Iya. Asal dari mana Pak aslinya Pak? Asli saya Bogor. Dari Bogor. Jadi asli ya asli Pak. Bogor, Orang ya. tua Bogor juga. Orang tua Umi ya di Bogor, kalau bapak di Tasik. Oh begitu. Bapak di Tasik. Bapak Ya. sendiri asli Bogor. Ya, Bagaimana saya keluarga Pak di rumah sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak. Oke. Tolong dong Pak ceritain kapan Bapak masuk ke KSPPS Baitul Ikhtiar atau pengalaman Bapak di KSPPS Baitul Ikhtiar, dari mulai kapan Bapak juga menjadi seorang pengurus di Koperasi Baitul Ikhtiar ini. Kalau cerita bergabung sebetulnya dari mulai tahun 2008 ya. Mulai ketika Koperasi Baitul Ikhtiar atau baik itu secara legalitas sudah berdiri di tahun 2008 ya, tahun itu juga saya mulai bergabung sebetulnya. Jadi termasuk Pastabikul awalun. Oh, penghuni pertama ya. Betul. Iya begitulah. Ya. Gitu ya. Jadi 2008 saya sudah mulai bergabung, mengawali karir di Baitul Ikhtiar. Karir ya, kalau istilah sekarang karir mungkin ya. Itu dari mulai tenaga pendamping lapangan. Tenaga pendamping lapangan, ya ketemu dengan anggota kita, ibu-ibu di berbagai pelosok ya, di desa-desa, keluar desa, masuk kampung, keluar kampung dari TPL. Alhamdulillah bisa sampai sekarang ya. Dan kalau diamanahi menjadi pengurus itu mulai tahun 2018 ya, untuk masa kepengurusan tahun 2018 sampai dengan tahun 2022.
Jadi ini tahun terakhir ya. Tahun terakhir ya Pak ya. Tahun terakhir ya. Ini juga ada pertanyaan yang menarik, tapi Pak ini perlu dipertanyakan. Sebelumnya Pak, ini ada pernah saya dengar, Bapak itu tadinya berasal dari umum ya Pak ya? Ya. Atau kita bisa sebutnya OB begitu ya Pak ya? Betul. Itu bagaimana Pak? Dengan kerja keras atau seperti apa yang akhirnya sampai bisa di ranah pengurus ini? Jadi sebelum bergabung di Koperasi Baitul Ikhtiar 2008, saya itu bekerja di Yayasan Pramu namanya ya, Pemberdayaan Masyarakat Pusat Afin. Jadi yayasan ini adalah Yayasan Pramu ini yayasan yang membidani sebetulnya melahirkan Koperasi Baitul Ikhtiar. Nah di Pramu ini saya sudah mulai bergabung dari tahun 2022. Jadi startingnya itu ya jadi tadi dari mulai tukang bersih-bersih gitu ya, nyapu, ngepel, ya begitulah ya. Nah, istilahnya apa OB lah, ya. Itu jadi OB itu 5 tahun saya. 5 tahun lama ya Pak? 5 tahun. Tapi memang pengalamannya luar biasa, karena di Pramu itu saya menemukan banyak hal ya, terutama dalam hal proses pembelajaran. Oh ya Pak, tadi Bapak mengaitkan Pramu, mungkin banyak juga sahabat baik ya yang belum tahu apa itu Pramu tadi Pak. Ya, jadi Pramu itu inisiasi awalnya sebetulnya lahirnya ya, kalau bicara kelahiran itu tahun 1993. Oh lama juga secara resmi ya berdiri sebagai yayasan tahun 1993. Tapi kalau secara historis memang ditarik mundur lagi ke belakang cukup lumayan panjang ya. Kan berawal dari beberapa orang anak-anak muda yang suka ikut pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah almarhum Kiai Haji Soleh Iskandar, ya, yang nama beliau itu ada tuh di Bogor ya, di Jalan Yasmin itu ketemu di sebuah kajian-kajian, sering ketemu di kajiannya almarhum Kiai Haji Soleh Iskandar. Lama-lama diskusi membentuk sebuah program pemberdayaan gitu ya. Ini tidak cukup puas di proses program itu saja. Ini berkembang. Berkembang. Jadi memang konsentrasinya itu betul-betul pada proses pemberdayaan ekonomi masyarakat. Oh, seperti itu. Terutama untuk kalangan menengah ke bawah ya. Ya kalau boleh disebut ya konsentrasinya mungkin lebih pada masyarakat akar rumput ya. Jadi yang paling bawah sekali yang dilayani oleh teman-teman di Yayasan Pramu ini. Nah, berkembang, lahirlah beberapa BMT ya. Kalau sekarang KSPPS. Nah, salah satunya adalah Baitul Ikhtiar. Yang melahirkan adalah Pramu. Baik, berarti Bapak berangkat dari umum atau OB tersebut ke TPL. Ke TPL. Ke petugas ya? Ya, ke tenaga pendamping lapangan. Dulu tugas saya dulu malah awal-awal di pasar. Di pasar Pak? Ya. Jadi Baitul Ikhtiar dulu punya layanan khusus tersendiri. Oh ini banyak yang belum tahu nih Pak nih. Boleh khusus Pak. Tersendiri itu layanannya service point ya, melayani masyarakat pedagang-pedagang kecil gitu ya, PKL itu di pasar Jambu 2. Itu saya di sana kurang lebih hampir 3 tahun ya. Oh lama ya Pak? Lama. Jadi pelayanannya malam. Ya pelayanannya malam ya, jadi pulang kerja dari Pramu saya langsung ke pasar ya, di situ kolektor sebetulnya ya, collecting, ketemu dengan pedagang-pedagang, ada yang mau nabung, ada yang memang dia mengajukan pembiayaan, itu kita yang melayani. Berjalannya waktu Bapak diamanahi lah akhirnya. Iya, jadi TPL secara resmi itu ya 2008 ya Pak. 2008. Baik. Sekarang ini alhamdulillah sudah menjabat jadi sekretaris pengurus di KSPPS Baitul. Sebagai sekretaris nih Pak, tentunya legalitas dan perizinan ini sangat-sangat perlu ya Pak ya, berhubungan dengan perizinan seperti ini. Sejauh ini bagaimana Pak perizinan KSPPS Baitul ya? Ya alhamdulillah. Kalau dari sisi sebagai warga negara yang baik ya, kita kan harus tunduk ya ada regulasi yang ada gitu, kebijakan-kebijakan yang ada di pemerintah, selama itu tidak merugikan kita. Begitupun dengan Koperasi Baitul Ikhtiar ya. Jadi Koperasi Baitul Ikhtiar pertama awal didirikan, dia sudah melaksanakan sebetulnya kewajiban dan kepatuhannya ya terhadap regulasi-regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah kaitannya dengan perkoperasian gitu ya.
bagaimana proses perizinan, baik perizinan pendirian koperasi, kantor pusat maupun kantor cabang, itu kita laksanakan semua. Kenapa? Ya ini sebagai sebuah kewajiban karena jangan sampai nanti ada tuduhan macam-macam ya. Banyak kan yang bilang itu masyarakat umum lah, ada yang mengatakan ini koperasinya bodong gitu ya, abal-abal, atau sekarang ada istilah Bang Emok ya, gitu ya, apalagi itu kan istilah-istilah dan isu yang dimunculkan sebetulnya karena memang bisa jadi karena ketidakjelasan ya awalnya ya, dari sisi legalitasnya, dari sisi operasionalnya, dari sisi proses sosialisasi ke masyarakatnya, sehingga akhirnya muncul isu-isu itu. Nah, Baitul Ikhtiar sangat concern sekali terutama dalam hal ketertiban dan kepatuhan untuk legalitas itu dari awal. Nah, sejauh ini Pak, ada berapa wilayah atau kantor cabang KSPPS Baitul Ikhtiar ini di Jawa Barat? Ya, alhamdulillah di akhir 2021 kita sudah punya 22 cabang. Ya, di akhir 2021. Nah, masuk di semester 1 2022 ini kita sudah nambah lagi cabang 2 ya. Masih di Jawa Barat sebetulnya, di Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis. Jadi total update sebetulnya kantor cabang kita secara keseluruhan ada 24 cabang. 24 cabang. Ya, sampai dengan hari ini ya, 4 cabang. Dan rencana di 2022 kita akan menambah cabang itu sebanyak 4 cabang. Ya, 2 cabang di Jawa Barat, 2 cabang di Jawa Tengah. Nah, ini nyambung lagi dengan tadi ya, soal legalitas nih. Maka sesuai dengan regulasi yang ada, ketika pelayanan kita sudah lintas provinsi, legalitasnya sudah tidak bisa lagi tingkat provinsi, maka harus kenaikan ya, dinaikkan gitu ya. Tadinya provinsi mungkin nanti insya Allah menjadi nasional, karena regulasinya bicara seperti itu. Jadi koperasi tidak bisa, legalitas provinsi tidak bisa melayani lintas provinsi. Sejauh ini Pak, ada kerumitan atau kesulitan dalam membuka cabang atau pembentukan pertumbuhan cabang dari sektor apa? Mungkin ada kesulitannya Pak yang dihadapi? Ya, regulasi terbaru ya terkait dengan perizinan KSP terutama ya. Meskipun sekarang memang sudah online ya, dari mulai ada OSS versi pertama ya, versi perizinan online OSS versi pertama, terus sekarang ada OSS RBA yang basisnya adalah berbasis resiko. Ini cukup lumayan sebetulnya prosesnya panjang gitu ya. Tadinya kan kami mungkin para praktisi koperasi berharap dengan adanya perizinan secara online itu lebih mudah ya. Tadinya berpikirnya kita tinggal upload data gitu ya, lalu muncul kan perizinannya. Nah, sekarang prosesnya ternyata tidak begitu ya. Ada proses verifikasi, tetap proses verifikasi di lapangan. Ada kunjungan ke kantor-kantor cabang kita, di mana kita akan membuka cabang. Nah, itu proses di situ yang agak cukup lumayan. Jadi memakan waktunya agak cukup lumayan. Nah, kalau secara teknis pengembangan wilayah sendiri di lapangan ya alhamdulillah belum menemukan kendala ya. Lalu Pak, rencana perluasan wilayah KSPPS Baitul Ikhtiar dan target berdirinya cabang nih di tahun 2022 ini berapa banyak? Ya, tadi saya sebutkan ya. Di 2022 ini kita sebenarnya punya proyeksi untuk menumbuhkan cabang itu sebanyak 4 cabang ya. 2 cabang di Jawa Barat dan 2 cabang di Jawa Tengah. Jadi totalnya 4 cabang Pak di 2022 ini ya, secara keseluruhan. Nah, ini Pak, terakhir mungkin Bapak bisa memberikan statement tentang Bapak, harapan Bapak di KSPPS Baitul Ikhtiar dan bagaimana kedepannya KSPPS Baitul Ikhtiar ini Pak, harapannya? Kalau secara pribadi sih ya pasti tetap berharapnya optimis ya. Kita akan berkembang ya secara bisnis ya, kapasitas bisnis, secara organisasi akan tumbuh. Bukan hanya tumbuh tapi kuat dan besar. Gitu. Karena kan akan beda. Organisasi besar belum tentu kuat. Ya kan? Ya. Gitu. Tapi ketika organisasi sudah kuat, itu saya yakin pasti akan berkembang dan akan besar. Itu ya Pak. Iya, saya berkeyakinan seperti itu. Nah, harapan saya mudah-mudahan Baitul Ikhtiar seperti itu. Ya, selain juga kan objektifnya kita punya target-target kerja ya di tahun 2022. Nah, harapannya juga mudah-mudahan bisa tercapai di 2022 ini ya. Meskipun memang situasinya masih
pemulihan. Karena kita punya PR, betul, karena kita punya PR 2020 dan 2021 yang itu harus kita kejar di 2022 ini. Mudah-mudahan apa yang diharapkan tadi tercapai ya Pak, dan amin, mudah-mudahan diselesaikan dengan baik oleh KSPPSBI Tulitian. Baik, Bapak Syukur Sekar Maji, terima kasih telah menyampaikan begitu banyak jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang saya tanyakan. Mudah-mudahan jawaban dari Pak Syukur tadi itu dapat memberikan pemahaman juga wawasan bagi kita semuanya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah berkunjung ke studio podcast KSPPSBI Tulitian. Dan mudah-mudahan sahabat baik dimanapun dapat mendapatkan menyatu wawasan dan ilmu tentang apa yang tadi sudah dibahas oleh Bapak Syukur Sekar Maji. Demikian podcast hari ini. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.